Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajidu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, niscaya Allah akan bersamamu. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, apakah Allah perlu dijaga? Tentu tidak. Yang perlu penjagaan adalah kita semua. Sebagai manusia yang lemah, yang mempunyai banyak keterbatasan dan mempunyai banyak kekurangan, kita tidak akan mungkin mengawasi anak kita, istri kita, orang tua kita selama 24 jam. Tetapi kita bisa menjaganya selama itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan kita jalankan, dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Maka insya Allah akan senantiasa menjaga anak kita, istri kita, orang tua kita, dan keluarga kita semua. Jadi boleh jadi kendaraan kita macet karena kemaksiatan kita. Anak kita tidak taat, itu juga karena kemaksiatan kita. Atau mungkin bahkan barang kita hilang, itu karena tingkah laku dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk betul-betul berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik dari seorang gadis di negeri sana yang jauh, saya tidak sebut namanya. Jadi gadis itu suatu hari diculik oleh pemuda yang akan berniat jahat kepadanya, dan pemuda itu memasukkan ke dalam bagasi. Setelah dibawa ke padang pasir yang luas, kemudian dia berusaha membukanya bagasi itu, tapi akhirnya dia putus asa karena tidak bisa. Dan setelah itu dia karena khawatir terlalu lama akan meninggal gadis yang ada di dalam bagasi itu, maka dia dibawa ke bengkel. Tetapi di bengkel pun ternyata tidak bisa membuka bengkel itu. Akhirnya dia sangat khawatir sekali. Akhirnya dia panggil seorang syekh. Kemudian syekh itu mendatanginya dan bertanya apa yang terjadi. Kemudian orang itu suruh bertobat. Kemudian syekh itu berdoa, dan akhirnya bagasi itu bisa dibuka. Dan setelah dibuka, alhamdulillah gadis itu masih hidup. Kemudian ditanya sama syekh, apa yang menyebabkan Anda selamat dari ini semua? Gadis itu mengatakan bahwa saya adalah seorang yang senantiasa berusaha menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir pagi dan petang, dan juga berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya itu sambil meneteskan air mata lalu berkata, Masya Allah, inilah salah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada andai wahai putriku, karena engkau senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun menjaga dirimu. Masya Allah. Dan di dalam kisah yang lain juga diceritakan sahabat Hashim, seorang penghafal Al-Quran,
yang pada saat itu diutus ya untuk menjalankan misi dakwahnya, dan di tengah jalan dia dibunuh ya oleh orang-orang kafir Quraisy, dan orang-orang kafir Quraisy sangat menginginkan kepalanya untuk dijadikan batok kepalanya sebagai minuman keras ya, karena dia telah merasa sakit hati karena pada peperangan sebelumnya sahabat Hashim telah membunuh saudaranya. Maka ketika sahabat Hashim itu bisa berhasil dibunuh, tetapi mereka tidak bisa berhasil menyentuh jenazahnya Hashim rahimahumullah. Jenazah Hashim yang mereka cari kemudian mau diambil, ternyata mereka tidak bisa karena jenazah Hashim itu dikerubuti oleh lebah. Kemudian ditunggu sampai larut malam, ternyata lebah itu juga tidak pergi, tapi justru yang terjadi adalah terjadi hujan yang lebat, kemudian terjadilah banjir, dan akhirnya banjir itulah yang membawa jenazah Hashim yang akhirnya tidak bisa ditemukan oleh orang-orang yang sangat berambisi ya, untuk menjadikan batok kepalanya Hashim sebagai cawan minuman keras itu. Itulah salah satu bentuk pertolongan Allah yang subhanahu wa ta'ala ya buktikan ya kepada hamba-hambanya yang senantiasa taat kepadanya. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, marilah kita azamkan pada diri kita ya, komitmen di dalam diri kita untuk senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.